penjara, diadili. Tolong Bapak Jaksa, tolong Bapak Kejaksaan Agung, tangkaplah Yance. Kenapa yang lain, Pak? Sudah diadili, sudah ditahan. Kenapa Yance? Ada apa ini, Pak? Ada apa, Pak? Ada apa? Bapak-bapak perlu diketahui, di Indramayu, Pak, ya baliklah ya aja, Pak, sampai ditindak sesuai dengan hukum, Pak, sampai dipenjarakan, Pak. Tapi Yance, Bapak, Yance, Bapak, Yance, Bapak, kenapa itu bukan raja, Pak, bukan raja sama manusia, bukan malaikat, tapi kenapa selaku koruptor yang terbesar di Indramayu? Tapi kok kenapa sudah menjadi, Pak, menjadi tersangka resmi, Pak? Kenapa tidak ditahan, Pak? Akan merajalela, hancurlah rakyat Indramayu. Mau dikemanakan, Pak? Mau dikemanakan pro demokrasi, gerak Pordem pada hari ini dan yang akan datang untuk menuntut secepatnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia menahan dan diadili koruptor Indramayu, mantan Bupati Indramayu Bapak Yance. Setuju? Silakan kawan-kawan dari Korlap yang lain sebelum kita meminta pernyataan sikap atas tuntutan kita terkait penegakan hukum di Indramayu. Barangkali kawan-kawan Korlap yang lain mau aksi dari BEM, silakan maju dari BEM Amik. Ya, dipersilakan BEM Amik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indramayu. Hidup tukang beca. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup tukang beca. Kami di sini rakyat Indramayu bukan untuk refreshing, karena sudah mengenai kepala kita dibodohi oleh hukum-hukum yang ada di Indramayu. Tetapi untuk menuntut Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera menahan saudara Haji Irianto Maut Sidik Tauhidin alias Bubian telah terbunuh. Tangkap Yance. Tangkap Yance. Pokoknya harga mati hari ini Kejaksaan Agung harus segera menahan Yance. Setuju? Kita di sini adalah masyarakat yang tertindas oleh kezaliman yang dilakukan oleh Yance yang notabene adalah sudah menjadi tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Maka hari ini adalah harga mati. Kejaksaan Agung harus segera menahan Yance. Hidup masyarakat Indramayu. Hidup masyarakat di sini. Terima kasih. Oke, silakan dari lari Mas Hatta atau Mas Dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas yaitu segera ditangkap dan diadili sebagai layaknya koruptor yang lain, saudara Ikhwan, Dadi dan Agung. Silakan Palbe maju ke depan. Sini. Mundur sedikit Korlap. Ya, silakan seperti stop sholat. Silakan jangan duduk di situ. Silakan maju. Ya. Kira-kira bisa untuk sujud. Ya. Geser ke situ. Geser ya. Ada busana, silakan sebagai puji syukur atas tersangkanya koruptor Indramayu, mantan Bupati Indramayu, Bapak Yance. Mudah-mudahan rasa Sesuatu yang tidak ada di Indramayu, tapi harapan kami dan harapan masyarakat Indramayu bergabung dalam Pordem sebagai bukti konsistensi atas ikut bersama-sama memberantas korupsi, khususnya di Kabupaten Indramayu, di mana kami menginginkan tidak ada diskriminasi dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indramayu, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita reformasi penegakan supremasi hukum betul-betul terwujud kepada siapapun tanpa terkecuali birokrasi, masyarakat, pengusaha, selamanya sepanjang beliau adalah terbukti dan sah dan meyakinkan sebagaimana yang terduga dalam undang-undang korupsi, dia harus diadili dan ditahan. Tanpa terkecuali Indramayu adalah mantan Bupati Indramayu Irianto Maut Sidik Tauhidin yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 13 bulan 12 2010 tersangka. Oleh karena itu, karena beliau sudah tersangka, sebagaimana layaknya tersangka yang lain dalam kasus korupsi di PLTU sudah ditahan dan diadili, untuk menghindari semua konflik sosial, rekayasa, membuat opini yang menjadi sebuah gejolak
hiruk pikuk di masyarakat terkait dengan polarisasi wacana yang dikembangkan oleh Bapak Yance dan kroni-kroninya, bahwa dia telah selalu melakukan perlawanan dengan upaya politisasi media. Apa yang dilakukan adalah benar, dan yang sudah dilakukan selama ini adalah fitnah. Oleh karena itu bentuk pelecehan. Bagi kami sebagai rakyat Indramayu bersama-sama ingin mengingatkan Kejaksaan Agung juga bahwa Yance sudah statusnya tersangka untuk segera ditahan dan diadili sebagaimana layaknya Pak Ikhwan, Pak Dadi, dan Pak Agung, sehingga tidak terjadi polarisasi rekayasa atas opini politik media yang mengakibatkan konflik sosial di Kabupaten Indramayu yang sekarang dilakukan oleh mantan bupati, bahkan seluruh stakeholder di Kabupaten Indramayu tanpa terkecuali pemerintahan. Nah, oleh karena itu itu adalah gejolak yang menurut kami sesuatu hal yang akan menjadi kekhawatiran akan kondisivitas dari rakyat Indramayu dalam berdemokrasi dan menegakkan supremasi. Kami sebagai Kordum, sebagai Prolog, itulah pergolakan hati nurani rakyat Indramayu yang tergabung dalam gerak Kordem, ingin menyampaikan dan mohon untuk segera ditindaklanjuti Kejaksaan Agung atas tuntutan kami. Sebelum kami nanti menyerahkan, atau mungkin kami serahkan terlebih dahulu, nanti ada tambahan dari polak-polak yang tergabung dalam aksi ini. Pada prinsipnya kami respect terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tapi rakyat Indramayu juga menunggu kapan mantan Bupati Indramayu tidak dilakukan diskriminasi atas tersangka-tersangka yang lain, sehingga tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang menentu atau mempolitisasi atas proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu kami menyampaikan surat pernyataan sikap sekaligus surat kepada Kejaksaan Agung terkait situasi terkini di Kabupaten Indramayu. Kami sebagai Kordum secara resmi akan kami sampaikan ke Kejaksaan Agung melalui dengan Bapak Widoyoko sebagai ya, saya ini Pak, saya serahkan. Ya. Mudah-mudahan bukan hanya Bapak menerima, tetapi dapat menindaklanjuti secara konkret sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Indramayu. Terima kasih. Ada tambahan sebagai tambahan, setelah Kejaksaan Agung menetapkan saudara Yance sebagai tersangka tanggal 13 Desember 2010, saudara Yance melakukan mobilisasi pembangunan opini bahwa kami tidak pernah makan uang. Itu adalah fitnah. Jadi tentunya kami menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung adalah memfitnah Yance, dan itu sudah di blow up oleh media lokal dalam negeri Radar. Kemudian diikuti pernyataan-pernyataan oleh Ketua Majelis Ulama. Setahu saya Yance itu tidak korupsi, tidak percaya saya Yance korupsi, yaitu Pak Kiai Jamali. Kemudian juga menyampaikan di forum Imam Masjid Indramayu di Porkim, di tempatnya Pak Kiai Sakur di pesantren di Canang Pinggan juga mengatakan seperti itu, bahwa sehingga ulama mengatakan tidak mungkin yang itu korupsi, gitu kan. Nah, dibangun lagi oleh pernyataan Ketua DPRD, itu adalah politisasi perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Jadi untuk mencegah adanya opini-opini yang menyesatkan, yang akan melecehkan Kejaksaan Agung, tentunya kalau tersangka yang lain sudah menjadi terdakwa dan ditahan dan diadili, yaitu Ikhwan, Wakil Ketua P2 Tun, kemudian Dedi sekretarisnya, Dadi sekretarisnya, kemudian Agung pengusaha, masa Yance yang Ketua P2 Tun itu tidak dilakukan proses penahanan dan diadili. Nah ini yang kita khawatir, karena apa, sudah terbangun di masyarakat karena tadi tokoh-tokoh itu tidak mungkin Yance ini korupsi. Nah ini tentunya nanti jika ini berlarut-larut, maka jika menjadi apa terhukum, itu akan menjadi gejolak yang tidak baik. Jadi sedini mungkin kami menyampaikan ini suara yang kami temukan sendiri di lapangan, agar segera dilakukan proses penahanan. Apalagi sekarang dia sudah melaksanakan safari politik kemana-mana. Justru yang melaksanakan politik sudah Yance,
datang kemana-mana, ke tokoh ulama, ke tokoh partai politik. Malahan wakil bupati mengumpulkan partai-partai ya yang tidak mempunyai kursi DPRD, bahwa itu fitnah yang dilaksanakan oleh jaksa. Nah ini wakil bupati saja dengan ketua DPRD tidak peduli pemberantasan korupsi, akan bagaimana jadinya di Indramayu. Nah, jika perkara ini tidak diangkat, maka rakyat sudah tahu banyak laporan di Kejaksaan Agung seperti kasus pembebasan tanah yang 87 miliar, yaitu ya di Pantura itu tidak terangkat. Kemudian juga kasus makanan minuman tidak terangkat, dan banyak kasus-kasus yang lain, ya, JIS ya, kasus JIS juga, Yance juga aman. Nah kemudian kasus bantuan sosial Yance juga tidak kena. Lalu banyak kasus ya. Nah ini tentunya kejaksaan kan punya data. Saya mohon bahwa kami ucapkan terima kasih atas nama rakyat Indramayu yang telah menetapkan Yance sebagai tersangka, dan mohon kiranya diproses dan diangkat perkara yang lain juga, Pak, supaya rakyat tidak miskin. Sekarang ini rakyat ini sampai makan sehingga aking, Pak, gitu kan? Karena apa? Tidak susah mau kerja apa di Indramayu. Nggak ada lapangan usaha yang terbangun oleh pemerintahan beliau selama 10 tahun. Nah itu kan, sistem sedemikian rupa, kemudian maaf, oknum juga kelihatannya tidak berani. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali Kejaksaan Agung yang proaktif untuk memproses kasus-kasus yang lain, seperti kasus pembangunan gelanggang olahraga, kasus boom ya, waterboom gitu kan. Nah banyak kasus ini sebenarnya. Jadi mohon daripada kita setiap minggu datang ke sini kan juga terganggu Bapak-bapak. Jadi kami percaya atas nama Indramayu dengan kedatangan kami sekali ke sini ini pasti perkara-perkara yang lain akan diangkat, dan khususnya perkara yang ini segera diproses dan segera ditangkap dan diadili dan ditahan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya ingin hanya memberi penjelasan kawan-kawan, kemudian juga kami meminta Kejaksaan Agung untuk memonitor Kejati, karena berkas kami yang APBD 2003 yang kurang lebih 40 miliar waktu itu sudah ada di Kejagung dan sudah ada di Kejaksaan Tinggi Kejati Bandung. Sudah 2 tahun tidak ada tindak lanjut. Kemudian juga kasus PDM yang 11,5 miliar ya, 11,5 miliar juga sudah ada di Kejagung dan sudah ada di Kejati, itu juga tidak ada tindak lanjut. Bahkan kemudian pada waktu Pak Antasari ini sudah mohon dilakukan pembinaan di Kejati, APBD yang 2003 yang sudah dilaporkan di KPK kemudian melimpahkan ke Kejati Bandung dalam pengawasan KPK, tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. Jadi itu juga mohon Kejagung untuk bisa melakukan pengecekan kasus-kasus Indramayu yang macet, karena di Indramayu di bawah kepemimpinan Pak Yance atau Irianto, mantan Bupati 10 tahun ini, dikenal sebagai kebal hukum di Jawa Barat. Jadi itu termasuk hal ini yang paling utama untuk memperlihatkan kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para pesantren, kepada para pendidik yang sekarang dimobilisasi untuk demo tandingan, yang dimobilisasi untuk melakukan intimidasi terhadap berbagai hal, termasuk media massa lokal. Kami tidak bicara media massa pusat, tapi media massa lokal. Semua memblow up opini, kemudian membalikan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejagung, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan, dan kami itu merupakan fitnah untuk kepentingan politik. Dan inilah kami kesini untuk segera agar suasana di Indramayu menjernihkan, apa yang kemudian dijadikan tersangka, apa yang bisa dibuktikan, sehingga kemudian masyarakat bisa membaca semua. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih ya Bapak-bapak sekalian. Jadi apa yang menjadi harapan kita semua, memang kejaksaan ini menghendaki adanya keterbukaan informasi ya. Jadi semua data dari Bapak-bapak akan sampaikan ini akan kami kirimkan ke pidana khusus. Nanti di sana akan pidana khusus akan membaca apa yang menjadi istilahnya pernyataan sikap Bapak-bapak sekalian. Pertama, yang kedua itu kalau namanya wakil bupati atau bupati mantan, namanya mantan tidak perlu minta izin kepada presiden. Itu sudah bisa dilakukan penangkapan secara, apalagi ini sudah disebutkan jelas di sini dia sebagai tersangka ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Bapak jangan khawatir ya. Saya katakan jangan khawatir, tidak mungkin kejaksaan itu akan
mau mengeluarkan ketetapan tersangka walaupun ada istilahnya malaikat sana yang mau minta tolong kepada sini. Kalau sudah kejaksaan mengajarkan tersangka itu sudah berarti perkara itu berlanjut, tinggal menunggu tahapan. Nah, dengan adanya Bapak kemari lain waktu tidak usah Mbak Masa, siapa perwakilan 3 orang, nanti saya ajak ke kalau datang kemari lagi menanyakan ini 3 orang aja perwakilan, nanti saya bawa ke Pitsus, temui bagian penyidikan kapan dilakukan penangkapan, yang lainnya sudah kenapa ini tidak. Itu pasti berjemaah, tidak mungkin korupsi itu sendiri, tidak mungkin, dia berjemaah rame-rame. Nah, ini sekarang teman-temannya 4 orang sudah masuk, tinggal dia mau tidak masuk gimana kan, apalagi dia sudah ditetapkan tersangka. Insya Allah pasti, cuman prosesnya ini mungkin bertahap dari bawah ke atas. Nah, selama ini yang kita tahu seperti itu, di daerah pun demikian, di daerah kayak Kalimantan, kayak mana itu Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan itu begitu. Jadi proses anunya itu dari stafnya dulu, baru nanti sudah dalam persidangan terbukti, baru ini tinggal dimasukkan begitu, kebanyakan seperti itu. Tapi insya Allah kalau ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, tidak mungkin akan dikembalikan lagi, tidak mungkin turun ke bawah lagi, ini malah naik ke atas nanti jadi terdakwa gitu loh. Jadi bapak-bapak sekalian jangan khawatir, apalagi ini kan baru bulan 12 kan, nah, ini sekarang bulan Januari kan, beri waktulah 1 bulan. 1 bulan ini tanggal berapa penetapannya itu kan? 13. 13. Ya, pas 1 bulan kan. Nah, coba Bapak 10 hari lagi Bapak kemari. Bapak kemari tapi tidak usah Bapak Masa, nanti kan malah biaya lagi bawa naik kendaraan. Nah, 3 orang aja, saya percaya dah. Bapak datang kemari ke tempat ini, nanti kami bawa ke sana. Nah, ini hari ini akan kami kirim ke sana, biar mereka baca. Gitu loh. Apalagi sudah dijelaskan di sini kan yang ditahan sudah sekian orang, yang teman-temannya berjemaah sudah ditahan. Nah, tinggal dia kenapa tidak. Jadi walaupun dia sekarang membuat mobilisasi apa segala, bawa tim apa dari mana silakan aja. Kalau kejaksaan mengatakan 1 kali berbicara tidak mungkin akan surut ke belakang. Tidak mungkin akan terpengaruh dengan adanya mobilisasi yang banyak itu. Percaya dah ya, percaya kita kalau sekali, kecuali kalau perkara yang dalam penyelidikan. Wah, itu harus ada mobilisasi mungkin, karena apa? Masih dalam tahap pengumpulan data. Dipengaruhi seperti itu boleh lah, ini sudah menjadi tersangka, mau turun ke bawah lagi tidak mungkin gitu loh. Jadi mohon bapak-bapak sekalian sabar, dan insya Allah tidak akan lama lagi dengan adanya suratnya Bapak ini kami kirim ke sana, mungkin akan dapat perhatian. Nah, nanti mohon kalau Bapak mau kemari lagi ya beri waktu 10 hari lah ya. Tapi kalau Bapak mau memantau dari sana pun oke, tidak ada masalah. Cuman jangan memantaunya kemari, memantaunya ke pidana khusus, karena saya cuma sebagai kepanjangan tangan. Bapak-bapak ini kan kita satu pintu, Pak. Baik pengaduan, baik unjuk rasa, yang menerima kami. Lah yang mau dilaporkan siapa? Jaksa. Nah, kami kirim ke pengawasan. Yang dilaporkan perkara apa? Pidana umum, penipuan, kami bawa ke pidana umum. Kalau korupsi kami bawa ke pidana khusus. Nah, kami ini yang buat surat di sini. Nah, nanti sekalian kami jelaskan dalam surat itu, mohon ada penekanan kami agar mendapatkan perhatian khusus begitu. Itu penekanan kami. Nah, nanti setelah itu bapak-bapak kalau mau kemari beli waktu 10 hari, tidak usah banyak-banyak, 4 orang perwakilan aja, nanti kami antar ke sana. Ini loh yang unjuk rasa datang tanggal sekian kemarin, suratnya itu. Nah, ini mereka mau ngomong, silahkan Bapak ngomong, saya tunggu sudah. Nah, nanti kelanjutannya Bapak sendiri langsung ke sana, tidak perlu kemari lagi. Seperti Kalimantan Selatan gubernurnya sekarang kan sudah dia selesaikan sendiri, sudah tanpa kemari dia sudah langsung ke sana. Ada pidana khusus gitu ya, bapak-bapak sekalian ya. Tapi jangan khawatir, ini perkara ini pasti berjalan, pasti naik ke atas, tidak mungkin akan turun. Karena sekali sudah menandatangani ketetapan tersangka, tidak mungkin akan kembali ke bawah lagi, ke atas yang pasti gitu ya. Ini pasti, karena terbuka informasi ini apa adanya kami sampaikan, KIP istilahnya. Ini kita kejaksaan sekarang terbuka untuk penyampaian ini. Jadi bapak-bapak sekalian jangan ragu lagi kalau kita mau menyembunyikan apa istilahnya, kita mau ada suap, ada begini masalah ini, udah tidak mungkin berani kita. Bapak lihat sendiri kan, teman-teman kami banyak dipecat sekarang itu gara-gara kasus seperti ini. Ya kalau ada umpamanya jaksa-jaksanya di daerah umpamanya Bapak temukan ada hal yang kurang berkenan, ya monggo sampai kasih data yang jelas, kirimkan kemari. Begitu loh, umpamanya ada mereka bermain apa istilahnya sama orang-orang yang dicurigai manipulasi uang negara, ya silahkan kemari kasih data, kami laporkan. Kami tidak akan menyimpan gitu. Ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Bapak jangan takut. Jadi nanti minta waktu 10 hari, sekarang Bapak catat tanggal berapa, 10 harinya Bapak kemari, nanti saya antar ke situ dah, saya yang antar. Ya, sekali lagi Pak, kami mohon prioritas karena tekanan intimidasi, kemudian ancaman
terhadap masyarakat yang kemudian dianggap publiknya ini amat luar biasa. Jadi mohon dengan waktu 10 hari kami sangat berharap bahwa ada prioritas. Ya, pokoknya nggak usah takut Pak. Bapak ngomong di teror lah. Saya sendiri di sini udah bolak-balik neror saya, bukan Bapak aja. Kalau Bapak mungkin sekitar Indramayu lah. Saya sih Indonesia Pak. Kalau bicara masalah teror, nggak usah takut. Orang mati itu Allah yang menentukan kok, bukan manusia yang menentukan. Nggak usah takut. Kalau memang Bapak sudah siap menghadapi ini, ya siap menghadapi tantangan itu. Nggak usah mundur sampean. Itu loh, ini harapan pemerintah untuk pemerintah publiknya begitu. Preman-preman dari mana umpamanya datang ya silakan, kayak di Kalimantan Timur preman datang ngancam kepala ketua ketua pemuda Pancasilanya mau disembelih mau diapa, ditantang sekali orang Sulawesi, ditantang sekali. Ya aja sudah, ayo kita perang, kita sama-sama, dia mau berantas korupsi benar, gubernurnya mau dilaporkan kan itu. Nah, Bapak juga gitu, nggak usah takut. Kalau memang mau sejahtera rakyatnya Bapak mewakili ya Bapak harus siap, jangan ada intimidasi gini Bapak mundur, jangan maju terus sudah. Kalau kejaksaan sudah menetapkan sebagai tersangka, dasarnya itu Bapak pegang, pasti diperhatikan. Dasar itu aja, dasar penetapan tersangka itu. Bila perlu kalau ada suratnya, fotokopi bawa. Ini loh Pak, suratnya dari Bapak, ketetapan seperti ini, nomor sekian. Kenapa sekarang kok nyampe jadi tersangka, tidak ditahan, kok yang lainnya ditahan, gitu aja sudah penyampaiannya ya. Biar jelas lah, nanti 10 hari saya tunggu dah kalau Bapak mau kembali lagi, tapi tidak usah rame-rame, bawa mobil, bawa apa, biaya besar. Bapak berapa orang aja, nanti kami yang antar ya. Nah, ya. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya. Ya nanti kami arahkan lagi, Bapak kemarin sambil jalan nanti berapa orang kami arahkan ke sana ya, ke bagian penyidikan nanti ya. Ya. Oh ya, silakan.